Om Swastiastu kepada seluruh sematon yang sudah hadir nih di Zoom meeting ini. Acara kita akan mulai lagi 5 menit ya. Kita akan mulai pada pukul 10.00 WIB nanti. Bagi rekan-rekan semuanya disilakan untuk menghidupkan kameranya dan disilakan juga untuk memakai virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia. Terima kasih. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh sematon semuanya yang telah hadir di Zoom meeting ini. Disilakan untuk membuka kameranya ya dan juga untuk memakai virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia. Di kolom komentar sudah dikirimkan oleh panitia untuk virtual backgroundnya. Terima kasih. Dan sesaat lagi kita akan untuk memulai acara talk show kita pada siang hari ini. Dan tentunya bersama narasumber yang sudah hadir nih di sini ada Mbak Nana yang telah hadir. Terima kasih Mbak Nana telah hadir di acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Siapa panggilannya? Ferry. Ferry. Ya. Terima kasih ya sudah mengundang. Yeah. Oke, halo teman-teman semuanya, semeton semuanya, sareng saming ya yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih atas partisipasinya yang telah hadir pada siang hari ini dan acara akan segera kami buka. Untuk itu kami ingatkan juga kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya
Agar, talk show kita hari ini itu agar lebih hidup gitu ya. Jadi walaupun dalam online ini, agar talk show ini tuh dapat berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke baik, acara akan kami mulai dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Iputu Ferry Wistika yang akan menjadi moderator dalam acara talk show Mahagotara Ganesha dalam serangkaian dengan acara Disnatalis Emas ke-50. Pada acara kali ini, Mahagotara Ganesha mengusung tema yaitu Raket Rumaket, Nangun Senilan Budaya Bali, Ritat Kala Ab Jagat Kekuban untuk Gering COVID-19 yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mari bersama-sama menjaga seni dan budaya Bali selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, untuk teman Sarang Sami yang sudah hadir, bagaimana nih kabarnya nih sebelum kita memulai nih? Bisa tulis di kolom komentar, Kak, mungkin ya, bagaimana kabarnya? Apakah semangat? Kok saya kenal gambar lainnya? Nggih. Mungkin bisa ditulis di komentar di bawah ya, bagaimana sih semangat kalian, semangat semuanya nih pada siang hari ini. Oke, semangat banget. Oke, luar biasa ya. Excited. Oke, jadi kita pada siang hari ini tentunya akan membincang-bincang ya mengenai kebudayaan Bali di era pandemi pada saat ini. Nah, sebelum itu acara ini tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa dukungan dari sponsor utama kita yang ada pada siang hari ini, yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada Titis Sampurna. Titi Sampurna merupakan perusahaan yang sudah berdiri selama 40 tahun dalam pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas kilang migas. Titi Sampurna juga telah mengembangkan usahanya menjadi pemilik proyek dan operator fasilitas transmisi dan pengolahan minyak dan bumi, minyak gas dan bumi, minyak gas bumi di beberapa wilayah dan pengelolaan minyak dan gas bumi di beberapa wilayah di Indonesia seperti CNG Cepu di Jawa Tengah dan Nafta Trading di SLNG di Sulawesi Tengah. Nah, itu dia nih sponsor utama kita pada siang hari ini yang telah mendukung acara talk show dari Mahagotara Ganesha. Baik, sebelum kita memulai acara utama kita pada pagi hari ini, kami akan mengundang kepada Bapak Profesor Dr. Gede Swantike selaku pembina Mahagotara Ganesha Institut Teknologi Bandung untuk memberikan sambutan hangat pada siang hari ini. Untuk itu kepada Bapak Gede Swantike kami persilakan. Oke, terima kasih Dek Putu. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hangat saya dan panganjali umat saya ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua ya. Di dalam kondisi yang sulit ini mungkin kata pertama yang bisa kita ucapkan kehadirat Hidayah Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa adalah rasa syukur kita bahwa kita masih bisa menjalani kehidupan ini dan masih bisa merayakan Dies MGG yang ke-50 dalam keadaan sehat dan tentunya bersyukur dan berbahagia ya. Jadi pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat yang pertama kepada adik-adik MGG ya yang masih semangat gitu ya, selalu berusaha untuk ingin menampilkan yang terbaik untuk unit kesenian Bali, yaitu spiritnya sama dari kita dulu ya. Kedua adalah saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan ya acara talk show ini yang tentunya ada yang dari dalam kampus ITB atau anggota MGG ITB, kemudian ada juga yang dari luar. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian yang paling saya hormati di sini adalah kita kehadiran seorang narasumber ya, yang saya sebut dulu namanya Mbak Nana karena kiprah beliau di bidang seni Bali ini bukan baru-baru saja ya. Saya mengenal Mbak Nana atau nama lengkapnya
Mbak Nyoman Trianawati itu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Waktu saya masih di MGG, saya mengiringi pertama beliau menari tari nelayan di Hotel Panghegar. Nah, waktu itu penarinya adalah campuran antara yang dari dalam MGG dan non MGG, dan kebetulan saya main gamelan ya. Kemudian saya lihat Mbak Nana ini makin menancapkan dedikasinya di bidang seni ya. Kemudian di 92 kalau nggak salah, beliau adalah juga salah satu peserta PTTB MGG, pendidikan tari tabuh yang diselenggarakan MGG yang dilaksanakan di Bali di STSI. Dan selanjutnya kita sama-sama menyelesaikan studi, tetapi Mbak Nana sampai saat ini masih berkomitmen tinggi dengan idealismenya ya, untuk selalu mengembangkan salah satu pilar budaya nasional ya, yang menjadi aset budaya global tentunya, yaitu seni Bali, khususnya seni tari ya. Jadi kalau Anda lihat, ikuti medsos beliau ya, dari medsos beliau ini Anda lihat ya, tidak pernah berhenti untuk men-share hal-hal yang positif terkait dengan komitmen beliau, dedikasi beliau dalam mengembangkan dan melestarikan seni budaya Bali ya. Jadi bersyukurlah kalian bahwa hari ini kalian memiliki seorang narasumber yang capable ya, yang tidak perlu diragukan lagi dedikasinya dalam pengembangan budaya Bali. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, gunakan acara ini untuk berbagi ya dengan baik, karena Anda memiliki narasumber yang luar biasa menurut saya ya. Dan tentunya dari sini kita akan bisa melihat bagaimana suatu idealisme itu harus dikembangkan ya, suatu semangat itu harus never ending spirit, sehingga seni Bali ini tetap ajeg sebagai pilar seni nasional dan juga salah satu komponen kesenian global yang dimiliki dunia, begitu ya. Ya, harapan saya acara ini bisa berlangsung sangat interaktif ya, dan bikin acaranya tidak terlalu formal, Putu, bikin acaranya fluent aja, friendly, tentunya harus tetap kritikal karena ini juga menyangkut idealisme yang penting kita ekspresikan dalam bentuk keseriusan begitu. Jadi critical and friendly adalah format acara yang saya kira yang bisa kita lakukan di pagi hari ini. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu-tamu yang menjadi partisipan. Kemudian terima kasih ke adik-adik MGG atas dedikasinya sehingga acara ini berjalan. Dan sekali lagi Mbak Nana, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Saya garis bawahi waktu dan kesediaannya, karena kalau waktunya ada dan beliau tidak bersedia, tentunya acara ini tidak akan berjalan. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan rasa syukur ya kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya secara resmi acara talk show ini saya buka ya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan added value dan fruitful bagi kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Selamat menjalankan acara talk show yang tentunya akan banyak manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali Bapak Gede atas sambutannya, dan juga berikan apresiasi untuk Bapak Gede atas telah dibukanya ya acara talk show kita pada siang hari ini. Oke, nah semeton sareng sami, semeton semuanya, kita akan langsung aja nih menuju ke acara puncak kita, yaitu talk show bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, sudah ceria gitu ya pada siang hari ini. Telah bergabung bersama kita ada Mbak Nyoman Trianawati. Halo, Om Swastiastu, Mbak Nana. Halo, Halo, Ferry, Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi gatra nih pada siang hari ini, beci atau gimana nih, Mbak, pada siang hari? Semangat. Iya, Tunggara. Oke, nah
teman-teman semuanya nih, Ferry akan jelaskan secara singkat nih bagaimana nih apa saja prestasi yang dimiliki oleh Mbok Nana ini ya. Oke, yang pertama di sini itu ada Mbok Nana ini merupakan salah satu performance gitu ya di Napak Tilas Bali Tua di Galeri Indonesia Kaya Jakarta pada tahun 2019. Dan juga di tahun 2018 Mbok Nana ini sebagai performance dalam tari Legong Jobok dan Legong Topeng Ramasinta di India ASEAN Summit. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Mbok Nana ini sudah membawa budaya Indonesia khususnya Bali itu keluar negeri ya Mbok Nana ya. Ya, benar sekali. Dan juga teman-teman semuanya, beliau juga merupakan seorang koreografi dalam tahun 2017 sebagai koreografi composition of Legong Jobok for 10 dancer pada 12 jam menari di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Dan tahun 2018 juga menjadi asisten koreografer Tubulan Trisna Jelantik for Legong Jobok and Legong Topeng Ramasinta for Indian ASEAN Summit of India. Wow, luar biasa sekali Mbok. Ini merupakan sekilas ya tentang prestasi yang dibawakan oleh Mbok Nana ini. Ada beberapa lembar lagi prestasi lainnya. Oke. Baik Mbok Nana nih, untuk mengawali nih acara kita pada siang hari ini, mungkin kita akan saksikan terlebih dahulu ya bagaimana nih ada video singkat mengenai latihan yang biasa dilakukan oleh Mbok Nana nih setiap harinya yang dalam sehariannya sebagai penggiat seni tari Bali khususnya. Mungkin kita bisa saksikan bersama terlebih dahulu ada video tari oleh Mbok Nana. Disilakan. Posisi agem dasar, ingat bibir ditekuk, perut masuk ke dalam, tumit kanan diputar ke depan. Nah, posisi jadi begini. Lalu taruh di samping, angkat, taruh di samping, yang di ketinggalan taruh di depan mata kaki. Nah, ini jadi posisi agem kanan. Kaki dulu ya. Sekarang kita mau pindah ke kiri, sama prosesnya. Tarik yang kiri, putar ke depan. Dorong ke samping. Yang ketinggalan taruh di depan mata kaki. Ini jadi posisi agem kiri.
ada si Reni. Mana? Ada tarian ya? Wah, luar biasa sekali nih proses latihan sebelum dan sesudah pandemi ya. Nah, mungkin ada kisah sedikit nih Mbok Nana bagaimana tuh tari tersebut bisa terselenggara nih walaupun dalam online gini, Mbok. Ya, pertama-tama semua yang tadi dilihat pementasan Puspanjali itu adalah pentas online. Jadi dari awal tahun 2020 ketika pandemi dimulai, lalu sempat kita tidak bisa apa-apa selama beberapa bulan karena semua unit-unit seni budaya itu tutup, vakum, dan juga sanggar-sanggar tari tidak diperbolehkan buka. Jadi ketika itu sempat banyak kegiatan seni budaya yang kelimpungan, nggak tahu harus bagaimana. Sempat sekitar sebulan 2 bulan benar-benar vakum, tidak ada apa-apa, tidak ada pentas, tidak ada latihan tari. Akhirnya baru bulan April ketika diperkenalkan Zoom, baru kita mulai coba gitu. Coba. Awalnya susah sekali, tingkat kesulitannya memang sangat tinggi. Gitu. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan baik guru maupun pihak dari murid gitu. Jadi perlahan-lahan mulai dari sedikit yang awalnya banyak yang pesimis. Waduh, saya nggak bisa lihat. Memang orientasinya sulit gitu karena kita hanya lihat 2 dimensi gitu kan. Jadi awal-awal memang banyak adjustment, tapi semakin berjalannya waktu, makin dapat metode. Gitu. Metode bagaimana sih murid yang di seberang sana bisa paham. Jadi saya mencoba untuk menempatkan diri saya supaya mereka mengerti. Nah, dari yang tadi menari Puspanjali, itu pentas online Puspanjali, itu sebagian besar hanya berlatih melalui online. Mereka itu pemula semua yang tadi pentas Puspanjali. Mereka pemula semua yang baru belajar dari bulan Januari 2021. Jadi saya ajarkan online, lalu saya minta mereka kirim balik video. Jadi ada caranya, yang pertama jadi saya harus mirror. Saya belajar mirror. Jadi sebisa mungkin ketika saya mengajar, saya harus menghadap mereka. Jadi saya yang harus belajar ulang gitu. Semua tarian saya kebalik, saya lakukan terbalik. Lalu sesudah mereka paham perbagian-perbagian, mereka kirim video ke saya untuk saya evaluasi, saya nilai apakah kakinya salah, apakah tangannya salah, apakah ada yang masih sulit di bagian mana. Lalu di akhir term mereka saya buatkan pentas online yang mereka bisa share dan upload di media sosial masing-masing. Dan menurut saya hal itu efektif karena ketika mereka share di media sosial, lalu temannya melihat, ribuan orang yang melihat, lalu temannya share juga ke temannya, teman ke-share ke teman, ke-share ke teman. Akhirnya audiens yang dicapai itu juga sangat luas. Dan efeknya gaungnya juga akan bisa sampai keluar. Gitu. Jadi pelestarian budaya terjadi, tetap berjalan di era pandemi. Gitu, Baik. ya. Oke, baik Mbak Nana. Jadi walaupun online gini gitu lah kita harus menggunakan teknologi Zoom yang ada gitu ya, Mbak ya. Iya. Iya, benar sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan nih, Mbak, kita akan meminta nih survei dari audiens nih dengan menggunakan platform minty.com. Jadi kita akan meminta apakah yang akan dipikirkan oleh audiens kita sebetulnya semuanya ini mengenai apa yang dipikirkan pertama kali ketika mendengarkan kebudayaan Bali nih pada khususnya. Mungkin bisa diakses, linknya ada di kolom komentar yaitu di menti.com. Nah, mungkin audiens teman-teman semuanya bisa langsung mengakses link tersebut. Bisa. Nah, sudah ada ada 3 3 partisipan nih yang mengirimkan katanya. Satu kata yang menggambarkan kebudayaan Bali. Ada yang bilang keca, indah, unik, amazing gitu ya, Mbok ya. Nah, kalau menurut Mbok sendiri ini bagaimana nih kalau menggambarkan kebudayaan Bali dalam satu kata? Kebudayaan Bali dalam satu kata ya. Kalau menurut saya
karena saya sudah ada di dalamnya ya, Iya. jadi agak indah dan dalam Hmm, kalau saya. Oh, itu 2 kata ya? iya. Hmm, Kemudian di sini juga ada sakral. Iya, ada kecap mewah. Oke, dan banyak sekali ya persepsi mengenai kalau apabila kita itu mendengarkan kebudayaan Bali gitu ya, Mbok ya. Nah, iya. mengenai dengan kebudayaan Bali ini tersebut. Nah, mungkin Mbok Nana sudah banyak banget pengalaman mengenai kebudayaan Bali khususnya seni dan seni tari khususnya. Mungkin Mbok Nana bisa ceritakan nih bagaimana Mbok Nana bisa keberjalanannya itu untuk mendalami seni tari ini. Perjalanan dari kecil atau Iya, dari mungkin dari lahir mungkin bagaimana kisahnya. ya. Jadi saya sudah belajar tari Bali sejak balita. Motivasinya adalah keluarga. Jadi seperti anak kecil pada umumnya, saya dulu kan bukan saya yang minta saya mau nari Bali, enggak gitu. Tapi motivasinya ada keluarga, karena keluarga saya itu keluarga Bali perantauan. Jadi kami merantau keluar dan alasan orang tua saya berempat anak perempuan. Alasan orang tua saya bahwa kami berempat harus bisa menari Bali adalah supaya kami mencintai akar kami. Itu alasan yang utama. Tapi ternyata dari sana ternyata saya sangat suka gitu. Dari kecil saya sangat suka dan ternyata saya begitu setelah orang tua saya perkenalkan, saya tidak pernah berhenti menari dari kecil hingga sekarang gitu. Lalu karir itu tadi ditanyakan karirnya ya atau Iya, benar, Mbak Nana. jadi karir menari saya itu ketika kecil sih saya hanya menari-menari saja gitu Mm-mm. sebagai hobi. Lalu sekitar tahun 90 itu saya di Bandung, kuliah di Mm-mm. Bandung ketika itu. Saya secara tidak sengaja diminta oleh beberapa orang tua murid untuk membuka sanggar. Jadi sekitar tahun 90 itu usia saya 19 tahun, saya membuka sanggar tari di garasi rumah waktu itu. Murid saya anak-anak sekeliling rumah gitu. Ada sekitar 10-an anak usia TK dan SD. Lalu seperti yang Bli Gede tadi sebut, tahun 90-an itu saya mulai sering menari untuk beberapa komunitas seni di Bandung gitu. Waktu itu PT Telkom, lalu ada MGG juga beberapa kali. Jadi perkenalan saya dengan MGG itu sebetulnya sebelumnya juga dari tahun 85 saya sudah usia belasan tahun sudah berkenalan dengan MGG, lalu tahun 92-an itu sering bekerja sama dengan penari-penari teman-teman di MGG. Lalu tahun 97 saya pindah ke Jakarta untuk bekerja. Tahun 97 tidak sempat menari karena sibuk bekerja. Tapi tahun 2000-an akhirnya saya sempat menari lagi ketika itu di GBK bersama teman-teman bengkel, dan kemudian saya memutuskan berhenti bekerja gitu. Berhenti bekerja tahun 2001 ya, dan benar-benar total di seni. Saya kan belajar lukis juga gitu. Jadi saya memutuskan total melukis, berpameran dan menari dan sebagai pelatih juga sampai hari ini. Saat ini. Wah, luar biasa ya. Jadi mendedikasikan diri untuk berkesenian gitu ya, Mbak ya. Ya. Iya, benar sekali. Nah, terkait dengan melestarikan seni dan budaya nih khususnya tari Bali nih. Tentunya pada saat COVID-19 ini banyak banget halangan atau rintangan yang harus dihadapi ya baik melalui pertunjukannya, latihannya gitu. Nah, bagaimana nih pengalaman berkesenian dan menyikapi cara belajar tari ini dalam melestarikannya dalam kebudayaan di masa pandemi COVID-19 ini, Mbak? Apakah ada perbedaan gitu antara sebelum COVID dan setelah COVID, dan bagaimana cara Mbak Nana ini latihan setiap harinya di dalam setiap hari tersebut gitu, Mbak? Iya. Ketika era sebelum COVID itu sangat banyak pementasan. Sangat banyak pementasan, banyak proses dan undangan-undangan. Tetapi begitu COVID dimulai, berhenti total. Nah, kita harus milih apakah kita mau ikut berhenti
ataukah kita berupaya, tidak boleh pesimis untuk meneruskan apapun yang kita bisa lakukan gitu. Dan platform yang tersedia menurut saya memang hanya virtual. Apa boleh buat gitu. Dan kita harus menurut saya tidak boleh menyerah dengan apa yang ada, kita berusaha. Jadi workshop dan latihan rutin tetap berjalan melalui virtual. Di komunitas kami ada latihan rutin setiap bulan, itu adalah untuk pelestarian legong. Jadi kami latihan rutin legong, hanya legong gitu. Dan juga kami workshop memberi workshop umum tarian Bali, termasuk juga latihan-latihan rutin di Lestari Bali. Dan ketika platform yang tersedia hanya virtual, ya kami harus berusaha sebisa mungkin agar teman-teman peserta didik harus tetap bisa menari. Kesulitan apapun yang kami hadapi, rintangan apapun, kami harus tetap lakukan. Tapi untuk pentas-pentas itu mungkin bisa secara YouTube, bisa memakai medsos juga. Walaupun untuk masa yang dikumpulkan hanya boleh sedikit, jadi dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi pentas-pentasnya seperti yang tadi pentas di halaman itu sebetulnya buat kami itu pentas gitu. Sebagai pengganti pentas besar, jadi kami pentas di halaman rumput gitu. Tapi untuk pentas-pentas besar yang memakai budget itu susah juga karena sponsor juga terbatas sekarang kan, semua pihak terdampak. Jadi kita tidak bisa berharap untuk mendapat sponsor dari manapun sekarang gitu. Jadi yang bisa kami lakukan hanya seperti pentas-pentas mandiri, dan sekolah tari tetap berjalan, lalu workshop untuk umum, kami juga mengadakan workshop untuk kalangan luar yang mau mempelajari apa itu legong. Pernah kami lakukan, jadi ternyata sesudah kami lakukan secara terus-menerus dengan nggak ngoyo tapi tidak berhenti juga, tapi tidak sangat kencang gitu karena pandemi saat ini tidak memungkinkan kami berjalan kencang. Tapi ternyata apa yang kami lakukan gaungnya sampai juga kok gitu. Ya itu yang seperti yang saya tadi bilang, bahwa kita tidak bisa bilang, wah apa sih peran saya kecil sekali misalnya gitu ya. Saya hanya menari mengajar di kelas online gitu misalnya. Tapi ternyata tidak demikian yang terjadi. Misalnya saya punya murid 5. Murid 5 itu lalu mereka men-share apa yang mereka latihan. Atau mereka share, mereka memakai kebaya seperti ini, kebaya Bali, sambil pentas online. Mereka share di medsos, di Instagram, di Facebook. Lalu temannya lihat, boleh saya share ya? Dia share juga. Lalu orang tuanya men-share. Akhirnya apa? Gaungnya lebar sekali. Gaungnya luas sekali. Ini yang terjadi ketika di era pandemi. Saya bahkan mendapat beberapa murid yang dulu itu tidak pernah terjadi, tapi hanya terjadi ketika era pandemi ini. Saya mendapat murid dari luar negeri justru ketika pandemi. Gitu. Karena yang tadi yang saya sebut, orang men-share di Facebook, orang men-share di Instagram, di Instastory, dilihat sampai keluar. Lalu orang yang di luar bilang gini, oh ada ya kelas online, gitu. Boleh saya ikut? Oh ya silahkan. Gitu. Lalu ada lagi yang bilang, jadi di luar negeri itu ada komunitas-komunitas tari. Ada yang sampai bertanya kepada saya, boleh nggak kita mengadakan workshop ya, gitu, mengadakan workshop untuk komunitas kami di sini, dan mereka itu orang asing semua, gitu. Boleh nggak kita mengadakan workshop? Oh, ayo silahkan. Gitu. Yang dulu itu tidak pernah terpikirkan. Kalau dulu mau belajar, kita ke Bali, atau mendatangkan guru, gitu. Atau dengan video, tidak ada kontak langsung. Tapi ternyata
efek dari new normal ini memang banyak sekali kekurangan, efektivitasnya sangat kurang, lalu apa namanya kesulitan tinggi. Tapi ternyata juga membuka peluang-peluang lain gitu. Kita menjadi lebih bersatu secara dunia. Seni budaya Bali menyatu dengan komunitas-komunitas tari di luar negeri. Ada komunitas tari di Meksiko, ada komunitas tari di Australia juga ada, komunitas tari di Swiss ada, lalu di Eropa ada, gitu. Jadi ada teman saya justru sesudah melihat medsos mereka orang Bali yang ada di Slovakia, teman saya. Akhirnya latihan setiap minggu. Itu sih yang menurut saya. Oke, berarti pandemi ini malahan menjadi sebuah media gitu ya untuk belajar tari online gitu ya Mbak. Jadi Ya. dari share ke share di media sosial malah banyak yang ingin belajar tari gitu Mbak ya. Ya, ada peluang yang Iya. dulunya tidak ada, Heeh. sekarang terbuka. Iya Gitu. benar. Oke, wah luar biasa sekali sih. Jadi tidak harus datang langsung untuk belajar tari ya Mbak ya. Iya Ya, benar sekali. ya, Iya. gitu. Oke. Oh, menyimpang dari latihan tari di zaman COVID ini, Mbok. Bagaimana nih kita lanjutkan pembicaraannya mengenai seorang penari sekarang. Mm-mm. Oke, jadi seorang penari pada saat menjadi seorang penari itu mungkin akan muncul dalam hati seorang ya. Tetapi Mm-mm. ketika seorang penari itu dianggap ketika seorang pekerjaan tari itu dianggap sepele, misalkan di Bali aja ini tuh masih banyak yang menyepelekan seorang pekerja sebagai seorang seni gitu. Misalkan kayak gini, untuk apa sih belajar tari lagi di perguruan tinggi jugaan ntar nggak dapat apa-apa, palingan berapa sih dapat komisi kalau belajar tari itu gitu. Jadi bagaimana nih tanggapan Mbak Nana mengenai itu? Jadi bagaimana perbedaan nih antara eh, penari profesional dalam sebuah pekerjaan sama yang hanya sebatas hobi itu? Ya. Ini saya mungkin bukan secara umum karena saya melihat ke dalam diri saya sendiri ya, Iya. pengalaman saya. Dulu ketika mungkin sebelum saya memutuskan untuk total di dunia seni, itu menari untuk saya hanya hobi. Mungkin sebagai pengisi waktu, sebagai kebanggaan bahwa wah saya punya hard skill menari yang berbeda misalnya dari orang lain seperti itu. Lalu misalnya kalau ada acara saya bisa mengisi waktu, mengisi acara maksudnya mengisi acara. Itu adalah rasa ketika menari hanya sebagai hobi. Tapi ketika saya benar-benar memutuskan terjun ke dunia seni, ada misi yang lebih agung buat saya ya. Ada yang misi yang lebih agung, bahwa ada idealisme jangan sampai di tangan generasi kita budaya ini hilang, gitu. Jadi karena saya ada di komunitas pelestari legong, kan banyak sekali legong-legong yang punah yang kemudian direvitalisasi kembali sekarang gitu. Ada beberapa legong yang beberapa tahun terakhir direvitalisasi. Nah, ada beberapa legong juga yang jarang ditarikan sampai sekarang. Dan itulah gunanya teman-teman penari, teman-teman yang di Bali maupun yang di luar Bali yang memutuskan dirinya untuk total di seni sebagai meneruskan idealisme dari leluhur-leluhur kita. Itu sih menurut saya bahwa kita harus punya harapan bahwa apalagi terutama kami di luar Bali gitu. Jadi kami di luar Bali bagaimana caranya agar orang itu mengerti dan memahami. Sampai sekarang aja orang banyak yang nggak tahu legong itu apa. Legong itu dari mana? Nggak tahu gitu. Tahu nggak kamu legong? Tari dari mana? Itu masih banyak gitu. Masih banyak. Jadi harapan-harapan kita adalah semakin banyak orang yang teredukasi seperti apa tari Bali itu, bahwa tari Bali itu memiliki sejarah yang sangat panjang, memiliki nilai yang sangat luhur, memiliki nilai-nilai agung, nilai-nilai agama juga. Jadi bagaimana itu di tangan kita, termasuk
Ferry juga bahwa kita harus sama-sama berjuang agar pelestarian tetap berjalan dan tetap terjadi di ketika kita hidup ini. Gitu. Oke, benar sekali, Mbak. Jadi apa namanya? Jadi berkesenian itu merupakan salah satu panggilan jiwa gitu ya, Mbak ya. Ya, Jadi salah satu apa namanya? Salah satu sebagai ngayah lah gitu kita di seni tari ya, gitu, Mbak ya. ya. Mm-mm. Nah, Materi memang perlu, tapi kalau kita sudah terjun di dunia tari, jangan iya. setengah-setengah. Itu sih pesan saya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Iya, benar sekali, Mbak. Oke, tadi menyinggung sedikit tentang tari legong nih, Mbak. Saya juga sangat menarik nih dengan tari legong. Soalnya saya lihat di Bali tuh palingan yang sedang tersebar tuh palingan tari legong lasem, tari yang seperti itulah seni-seni klasik yang masih berkembang di Bali. Tapi saya lihat di Instagramnya Mbak Lana ini ada tari legong Pelayon, tari legong Ramasinta. Nah, itu mungkin hasil dari pendalaman Mbak Lana sendiri ya mengenai tari legong yang hampir punah itu. Oh ya, kalau jadi kami di komunitas kami mendalami legong-legong klasik yang sangat banyak jumlahnya, yang di Jakarta sendiri mungkin jarang ditarikan gitu. Itu yang kami gali kembali. Lalu selain mempelajari legong-legong klasik yang sudah ada, kami juga membuat koreografi legong baru. Tuh. Termasuk yang legong topeng Ramasita itu adalah koreografi legong baru. Gitu. Legong yang memakai topeng itu adalah koreografi dari guru kami, Biang Bulan Trisna Jalantik. Nah, gitu. Jadi ada beberapa yang memang koreografi baru, walaupun tidak keluar dari pakem yang sudah ada. Jadi pakem legong itu kan khusus ya tertentu, yang harus tetap dipatuhi. Gitu. Jadi ada koreografi baru dan ada legong yang klasik. Oke, benar sih. Oke, baik, terima kasih Mbak Rani atas singkat tentang legong ya. Nah, berikutnya mungkin kita akan meminta dari semeton semuanya nih apabila ada pertanyaan nih sebelum kita lanjutkan berbincang-bincangnya. Mungkin ada satu pertanyaan dulu dari peserta semuanya. Bisa langsung raise hand atau langsung on mic saja, langsung tidak apa-apa. Oke, ada raise hand pertama nih dari Mbok Sang Ayu Madediah Sri. Oke, langsung aja Mbok Sang Ayu. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Saya mau bertanya, Niki. Saya kan lulusan ISI Denpasar, pendidikan seni tari. Saya ingin membangkitkan lagi Sanggar Tari Bali Asmarandana yang sudah didirikan oleh ayah saya, almarhum Sang Putu Swecana. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara untuk membangkitkan masa-masa kejayaan Sanggar lagi agar bisa berkembang walaupun di masa pandemi seperti ini, selain kita mengadakan kelas online seperti itu. Terima kasih. Ya, saya jawab ya, Ferry. Ya, Sang Ayu ya. Saya kenal ayahanda dengan sangat baik dulu. Dengan sangat baik dulu. Jadi harus ya kalau menurut saya ya, harus dilanjutkan cita-cita dari Bli Sang Putu. Jadi yang pertama pelan-pelan saja dulu. Pelan-pelan saja dulu, tidak usah terlalu banyak mikir, yang penting jalan, walaupun pelan, tapi sampai tujuan. Gitu. Jadi yang pertama adalah, misalnya sekarang kita punya murid 2, nggak apa-apa. Dengan 2 itu akan menjadi 4, akan menjadi 6, akan menjadi 10, akan menjadi banyak. Lalu gaungnya dia akan share, seperti saya bilang tadi. Jadi virtual itu memberi peluang yang besar. Jangan dipikir bahwa virtual itu hanya sekedar kecil, nggak ada apa-apa. Ternyata tidak, gitu. Itu yang saya menurut pengalaman saya kemarin-kemarin, ternyata tidak. Justru itu akan melebar dan audiensnya justru lebih sangat besar, gitu. Karena bisa sampai keluar. Jadi kalau kita lakukan dengan tulus, dengan betul-betul
kita mengajar dengan mereka paham gitu ya, walaupun secara online mereka paham, pasti akan tambah banyak. Dan yang kedua itu promosi kalau menurut saya. Jadi kita harus buat pentas, kita sering-sering upload di YouTube, mungkin kalau misalnya ada YouTube kita upload di media sosial, lalu kita tulis bahwa ini adalah sanggarnya Sang Putu, apa namanya waktu itu saya lupa namanya sanggarnya Sang Putu ya. Ya, jadi kita harus promosi, lalu terus dilanjutkan dengan upload-upload di media sosial. Pasti akan, menurut saya pasti akan berjalan dengan baik. Gitu. Bulatkan tekad dan semangat. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Oke, bagaimana Mbak Sang Putu, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih Baik, terima banyak. kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Oke, Mbak Nana kembali nih kita akan berbincang mengenai Mbak Nana nih mendalami seni tari. Nah, Ya. tadi Mbak Nana sempat menyinggung mengenai hanya mempelajari hanya mendalami tari legong ini. Nah, bagaimana kenapa hanya tari legong aja yang saat ini masih didalami oleh Mbak Nana? Oh ya, sebetulnya nggak hanya legong ya, Mm-mm. tapi karena itu saya ada di komunitas pelestari legong Hmm. yang didirikan oleh guru kami yang Bulan Trisna Jalantik, makanya saya ada di misi ikut di dalam misi pelestarian legong. Tapi sebetulnya saya tidak hanya legong. Dari kecil saya sama seperti teman-teman yang lain belajar semua. Dulu kan kurikulum di Sanggar itu tertentu ya, pendet, penji semirang, tenun, oleh, legong, wiranata. Itu ada runtutannya gitu. Nah, itu saya ikuti dulu gitu. Dari pendet sampai legong dan tari-tarian laki semua sudah gitu. Jadi sekarang ketika saya tahun 94 diajak oleh Biang Bulan untuk ikut di dalam komunitasnya namanya Bengkel Tari Ayu Bulan ya. Lalu saya ikut. Jadi dari sejak tahun 94 sampai sekarang itu saya masuk di dalam komunitas dengan misi visi melestarikan tari legong klasik. Tapi sebetulnya ketika saya mengajar murid-murid saya itu tidak hanya legong. Tetap saya mengajarkan dari awal, lalu naik sedikit, naik lagi sedikit, itu sih. Iya, Ya. benar sekali. Dan juga Mbak, menurut saya tari legong ini merupakan salah satu tari yang sangat kompleks gitu ya. Dibandingkan ya dengan pengalaman saya sendiri ini dibandingkan dengan tarian tarian Jawa Manis ya, tari legong ini dari durasi, dari apapun itu butuh energi yang sangat banyak gitu ya untuk menghabiskan tari legong ini. Nah, sedikit tips mungkin Mbak dari Mbak, bagaimana nih cara kalau di Bali itu Munda Bayu gitu ya, gimana caranya mengatur energi dalam menari legong ini. Kan kita ketahui bersama, misalkan tari legong Prabu Lasep itu kan waktunya tuh hampir setengah jam gitu ya narinya, apalagi kalau di Peliatan tuh banyak banget ada tari-tarian, dan juga banyak banget tari-tari yang dari klasik di Peliatan tuh banyak banget yang durasinya itu Panjang hampir juga. sejam. Iya, banyak banget gitu ya. Bagaimana Mbak cara dalam menari itu energinya itu gimana tuh Mbak? Ya. Atau Ya, sebetulnya tari Bali itu sangat dia sudah mengatur semuanya ya. Kalau menurut saya, nggak tahu orang dulu itu seperti apa membuat gerakan-gerakan, tapi sebetulnya energinya itu sudah dilatih untuk ketika kita terus-terusan latihan, itu staminanya akan terus naik, gitu. Staminanya akan terus naik. Ketika kita malas-malasan latihan, sama seperti orang olahraga aja, staminanya nggak akan nyampe ke sana gitu. Dan pelan-pelan ketika kita menggerakkan tubuh itu ada gerakan yang pose tubuh yang disebut cengket. Cengket itu adalah menarik, mengempeskan perut dan menarik dada ke atas gitu. Dan itu sebetulnya akan lebih mudah mengatur energi dan aliran nafas gitu. Karena dengan posisi itu kita akan lebih awet, artinya ininya ya, nafasnya nggak mudah terbuang dengan percuma gitu. Jadi ada pose yang disebut cengket dan tekek, itu untuk mengatur energi. Lalu posisi, jadi saya sebut menari tari legong lah ya secara khusus, ini sangat
kompleks namun sangat memiliki nilai-nilai yang sangat banyak. Pertama, dia adalah olah tubuh, olah nafas juga. Jadi olah tubuh bisa disebut olahraga. Pertama, posisinya squat. Posisi squat itu dilakukan bisa hampir setengah jam. Coba sekarang Ferry squat 10 menit gitu. Ferry squat 10 menit, pasti sakit sekali gitu. Tapi itu kita lakukan sambil menari posisi squat itu dan posisi menarik tubuh ke atas. Perut dikempeskan. Dan itu adalah latihan nafas sebetulnya, latihan nafas. Membawa beban tubuh sendiri. Jadi olahraga juga, nggak perlu barbel. Kita bawa berat badan kita sendiri gitu. Nah, itu adalah mengatur stamina. Kalau kita latih menari setiap hari lah, minimal sejam atau terus menerus, itu akan kuat. Itu akan kuat sih. Menari setengah jam, nafasnya tetap ada gitu. Saya selalu bilang sama murid saya, masa kalah sama Ibu Nana, kayak dia bilang, Bu Nana sama kalah sama Bu Nana. Gitu. Kamu harus latihan terus-terusan. Iya. Ada yang nggak mungkin. Benar, jadi dengan terus berlatih gitu ya setiap hari. Dan pengalaman saya juga dulu gini, jadi setiap bangun pagi sudah disuruh jongkok bangun, melatih ini, melatih kaki gitu. Karena tarian Bali itu fokusnya tuh pada nget ya Mbak ya. Nah posisi squat kan sebetulnya kalau di olahraga ya. Iya benar. Wah, luar biasa sekali. Jadi emang zaman dulu tuh tari Bari ini emang di set emang untuk gitu ya. Jadi udah dipikirkan bagaimana orang itu akan menari dari energi ya. Seperti gerakan-gerakan kalau saya lihat ada gerakan yoga yang condong ke depan itu sebetulnya kalau saya lihat kenapa, makanya saya pernah bilang begini, kenapa ya saya kalau nyapu saya bungkuk, punggung saya sakit gitu. Tapi kalau saya nget dengan posisi cengket dan tegak, punggung saya nggak sakit gitu. Ternyata ketika saya lihat gerakan-gerakan yoga itu ada sama gitu. Gerakan itu ada di gerakan-gerakan yoga. Makanya saya bilang, waduh, orang zaman dulu tuh benar-benar saya nggak tahu dari mana ilhamnya untuk membuat bentuk tubuh yang seperti itu, karena ternyata itu menyehatkan, gitu. Tidak membuat sakit sama sekali sebetulnya gitu. Jadi kalau orang bilang lutut saya sakit atau punggung saya sakit, jadi saya nggak boleh nari. Kalau menurut saya, kalau linu, saya juga linu gitu, dengan usia gitu. Tapi tidak berarti kalau saya nggak nari lalu dia sembuh. Justru yang dikuatkan apa? Otot yang luarnya, yang otot lainnya yang menyangga si lutut yang linu itu gitu. Jadi diperkuatlah otot paha, otot betis gitu, otot panggul itu yang diperkuat. Iya, jadi benar. apa-apa. Benar. Jadi teman-teman sarang Sami mungkin mari kita belajar tari ya. Jadi dengan belajar tari ini bisa membentuk badan gitu Mbak ya. Bener banget. Ya seperti saya nih lagi gendut pada hari ini. Oke, nah Mbak, lagi kita berbincang nih mengenai tari nih. Nah, Mbak kan setiap hari ini belajar tari latihan gitu ya. Nah, apakah Mbak itu selama melakukan latihan di sanggar itu pada saat online ini itu apakah ada tantangan lain gitu selain apa gitu? Apakah apa aja kekurangannya selain kelebihannya tadi dari belajar online ini, Mbak? Belajar online ya, yaitu kesulitannya sangat tinggi. Gitu. Kalau ditanya efektivitas belajar secara virtual, efektivitasnya saya nggak bisa bilang besar atau kecil, karena saya nggak bisa menyamaratakan gitu. Tergantung dari penerimaan murid yang di seberang sana. Penyerapan dari segi orientasi atau mendengarkan ketukan, karena kan ada delay. Musik di saya sama musik yang mereka terima itu suka beda gitu. Nah, jadi yang bisa saya lakukan adalah mencoba memahami kalau saya ada di sana. Gimana ya caranya supaya saya ngerti. Dan itu yang akhirnya saya untuk pemula, kaki dulu terus-terusan. Paham ya, jangan sampai kakinya salah.
Jangan sampai kakinya nggak V gitu. Kadang-kadang dia cuma ngangkang gitu aja, itu salah gitu kan. Kaki dulu terus-terusan, udah paham, naik. Dan biasanya maaf ya, pantat gitu. Itu suka bingung. Ini kemana pantatnya gitu? Kemana? Ke kanan, ke kiri gitu. Nah itu yang harus dipahami. Ada beberapa hal-hal yang harus dipahami ketika dia bergerak bagian dasar. Sudah ngerti? Naik ke atas. Menggerakkan tangan sesuai dengan dagu, tak gitu. Pelan-pelan ada di untuk mereka survive, untuk bisa latihan tari pendek aja gitu. Untuk bisa survive, jangan sampai salah, yang dasar aja udah salah kan nanti kita yang salah sebagai yang ngajar gitu kan. Nah itu. Lalu yang kedua, saya harus belajar mirror. Saya nggak boleh membelakangi mereka. Gitu. Mereka harus lihat muka saya. Harus lihat ekspresi saya juga harus lihat mereka. Kalau ada yang salah, langsung saya tegur. Pantatnya salah. Sikunya naikkan. Kepalanya salah, kepalanya salah. Tangannya jeriring gitu misalnya. Jadi saya langsung koreksi saat itu juga. Jadi untuk saya belajar mirror. Lalu yang ketiga, mereka harus kirim video hasil belajar gitu. Lalu yang keempat, pentas. Dan kalau itu tidak bisa juga, misalnya yang sudah pelan-pelan, lalu mereka kirim video tetap salah, ya udah nggak ada jalan lain, mereka harus ketemu saya. Iya. Harus langsung. Ya udah nanti ketika selesai PPKM ketemu saya gitu. Kita ketemu gitu untuk saya pegang langsung. Tapi ya untuk sementara online masih memungkinkan untuk sementara ya. Iya benar. Benar sekali Mbak, apa yang bilang tadi mengenai dasar tari itu harus dikuatkan ya. Jadi saya pun dulu jadi kalau belajar tari itu di kaki itu hampir 3 bulanan gitu ya, cuma belajar kaki aja gitu. Ya benar sekali. Jadi sebagai seorang pelatih tari juga harus memperhatikan ya bagaimana dasarnya itu ya Mbak ya. Ya. Benar Dan sekali. kita mencoba masuk ke pikiran mereka. Gimana bahasa seperti apa yang mudah untuk mereka tangkap. Bahwa misalnya kaki itu nggak boleh selebar apa, misalnya agem gitu, agem putri selebar apa, hanya boleh satu kepala ini misalnya gitu. Iya. Itu kan pelan-pelan gitu diajarkan. Oke, Mbak, dalam pelatihan tari itu apakah Mbak ada menyisipkan hal-hal menarik lainnya agar menarik mereka untuk semangat belajar tari Mbak di online ini? Ya, ada ibu-ibu, kan saya ada anak-anak, ada remaja, ada ibu ya. Nah, yang ibu-ibu biasanya senang pakai kebaya gitu. Jadi untuk menyemangati gitu, untuk menyemangati senang pakai kebaya, pempakan. Lalu kalau misalnya yang lain saya biasanya cerita gitu, cerita ini tari apa, ceritanya tentang apa gitu. Lalu ekspresi mukanya seperti apa. Jadi mereka tidak hanya menari tapi mencoba mengerti dan mencoba memasukkan itu kan saya bilang bahwa tari itu kecuali tari-tari penyambutan, tari itu ada ceritanya gitu. Yeah. Misalnya di tari legong itu banyak sekali cerita-cerita dan itu menarik gitu. Jadi terus saya misalnya cerita Paledongan Abimanyu itu tentang Abimanyu yang di Medan Kurusetra. Terus mereka wah jadi ikutan baca, ikutan Google gitu. Jadi ikut semangat akhirnya untuk menari karena terus tahu ceritanya seperti apa, ekspresi muka seperti apa, jadi paham. Iya. Gitu. Benar sekali itu Mbak. Jadi saya setuju juga dengan pendapat Mbak tentang seorang penari itu harus tahu dulu tari apa yang ditarikan dan apa sejarah dan apa cerita yang ditarikan dalam tari itu karena itu akan membawa penghayatan kepada penari itu ya Mbak ya. Ya, tidak nggak lempeng gitu ekspresinya. Jadi benar sekali. Mereka tahu ini ketika ini adegannya apa, ketika ini adegannya apa. Lalu biasanya saya perbagian, pepeson dulu, lalu pengawal, pengejet. Jadi mereka lebih mudah untuk menghafal. Iya benar, luar biasa. Ya gitu ya Mbak. Jadi latihan tari itu akan menjadi menyenangkan Mbak ya? Iya, menyenangkan.
jadi apa ya? Jadi ada ilmu gitu yang Mm-mm. mereka ambil, bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh, karena menari itu bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh. Banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menari Bali. Hmm, Iya, benar sekali. ya. Oke, Mbak, terima kasih. Nih, selesai kita berbincang itu, kita akan berbincang kembali dengan semeton yang ada di sini nih. Oke, kita akan buka lagi satu pertanyaan nih kepada semeton yang sudah hadir di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari Nggih. nggih, Nggih. Swastiastu, Om nggih. Swastiastu, nggih, Bu. Swastiastu. Salam kenal nggih Mbok Nana nggih. Salam kenal, Mbok. Nggih, adek sering nggih. Ya, Tiang kebetulan nggih, tiang memang cinta seni tari Bali dari kecil. Ya. Cuman tiang bukan dari sarjana tari nggih, Mbok Nana nggih. Kebetulan tiang membantu di Sanggar Asmarandana semenjak beliau almarhum di Putu nggih. Tiang sampun membantu 6,5 tahun nggih di dalam rias sarana kembar namanya nggih, Lara Mira, kami bertiga, terus yang Deani sampun tamat dari isi balik ke Bandung, makin berempat kita ngurus Sanggar Asmarandana. Mbak Nana tiang mau tanya nih, kalau seumpama dalam rias itu memang pakemnya sampun biru, merah, mungkin itu sampun pakemnya nggih Mbak Nana nggih. Sampun pakem, jadi tidak bisa diganti atau gimana, atau memang kita perbarui dengan update seperti mungkin, apa memang nike sampun pakemnya nggih. Satu nike. Terus yang Mbok Nana kebetulan juga sering mengkoordinir ibu-ibu nari ring Pura, Sipur nggih, ujung Berung Bandung Timur, termasuk ibunya Tugus juga sering tiang ngajak nggih. Yang mau tanya, kalau seumpama ibu-ibu nari pendet, makin Mbok Nana nggih, boleh nggih tiang pakai kebaya, kita tidak pakemnya, boleh nggih kalau Puspanjali tiang modif sedikit di dalam pakem tarinya tiang pakein kebaya, tiang pakein selendang, gitu nggih. Mbok Nana dados nggih, tiang mau tanya nih ke manten dua, nggih, semua Mbok Nana nggih. Ya. Nggih, suksema Mbok Kade atas pertanyaannya. Mungkin langsung jawab oleh Mbok Nana langsung. Yang pertama tadi make up ya. Nggih. Ya. Make up biru, merah, kuning itu sebetulnya itu terjadi ketika sekitar tahun 60-an, 70-an ketika ISI terbentuk. Ketika tahun 60-an kalau nggak salah. Nah, itu lalu banyak penyeragaman. Banyak penyeragaman termasuk kurikulum di sanggar-sanggar. Lalu gerakan-gerakan juga. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di desa yang zaman dulu itu nggak pakai biru, merah, kuning. Jadi saya bersama guru saya di komunitas kami mencoba kembali ke gaya lama yang hanya banyak cilaknya aja gitu. Yang banyak cilaknya aja, banyak hanya memakai coklat, nggak terlalu medok gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat ke foto-foto yang lama, nggak seperti itu. Ya. Itu hanya ada penyeragaman agar mungkin tampilnya rapi, sama gitu. Ketika semua menari tampilannya juga seragam, cantik semua, bagus semua gitu. Tapi kalau misalnya mau dihilangkan merahnya, misalnya hanya biru, lalu coklat, lalu atasnya kuning, itu juga lebih natural, lebih warna-warna tanah gitu ya, warna-warna alam, dan kayak seperti kembali ke zaman dulunya, gitu sih. Kalau ibu-ibu ya, kalau saya lihat di sini di Jakarta di Pura juga memakai kebaya nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa karena memang ibu-ibu kan nggak pede besar ya. Besar. Kalau misalnya pakai kemben juga nanti kurang nyaman juga. Kurang nyaman untuk ibu-ibu gitu. Jadi sebaiknya sih memang lebih sopan pakai kebaya yang tapi tidak keluar dari pakemnya.
Musik semua Mbok Nanang nggih. Sukses nggih, rahayu nggih. Nggih. Heeh. Ya, sukses semua Mbak Kade atas pertanyaannya nggih. Oke, baik Mbak Nana, mungkin tadi sedikit membahas nih tentang make up dan kostum mungkin ya Ya. sekarang ya. Nah, make up tari Bali itu yang seperti yang kita kenal saat ini tuh ada 3 ya, kuning, biru, merah gitu. Sudah jelaskan juga teman Mbak tadi karena ada penyeragaman gitu ya. Benar sekali. Dan juga untuk tari itu banyak sekali nih Mbak sekarang itu tersebar di media sosial masalah mengenai banyak sekali tari yang pakaiannya itu sudah misalkan tari Puspanjali tapi kepalanya itu Sekar Jagad. Itu banyak sekali di media sosial tersebar. Nah, bagaimana tanggapan Mbak tentang itu? Itu banyak sekali ya. Iya. Kalau misalnya itu terjadi di luar negeri, misalnya mereka ada di luar negeri, mereka mau menari dan hanya akhirnya mix and match dengan apa yang sudah dimiliki gitu, itu masih bisa dimengerti lah, masih bisa dimengerti. Tapi kalau dia ada di Indonesia, di mana dia sebetulnya bisa beli kostum yang tepat untuk tarian yang tepat, itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Kasihan yang menciptakannya. Harusnya mereka menghargai yang menciptakan, yang sudah membuat gerakan seperti itu dengan kostum yang cantik seperti itu. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. Sebaiknya jangan begitulah, jangan dilakukannya. Oh, berarti seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita harus Kalau tahu juga gulungan gitu. kan, ya kalau gulungan kan sangat kelihatan itu Sekar Jagad dipakai untuk Puspanjali misalnya. Jadi kita harus juga menghargai yang emang pakai pembuatnya gitu ya Mbak ya. Waktu itu kami juga pernah beli bis, kami pakai kebaya karena kita kan banyak yang dewasa ya, ibu-ibu. Dan itu kita minta izin ke penciptanya dan diizinkan. Jadi seperti itu sih, kita harus menghargai siapa yang membuat dan menciptakannya. Iya, benar sekali. Jadi Pak Ferry, boleh nggak sekali lagi, satu lagi? Iya, boleh Bang Gigi. Mbak Nana, ampun nggih. Gimana kita menyikapi atau memberikan penjelasan nggih kalau seumpama niki kebetulan di Sanggar yang Ayu Ani Asmarandana niki kebetulan tidak pernah pakai, maaf nggih niki nggih, Mbak Nana mungkin ngerti nggih. Nah, gimana caranya menyikapi kalau dia seumpama ikut latihan Dumon tapi pakai niki, terus waktu pentas, waktu perform, kita gimana caranya? Kalau yang kemarin pernah sekali ada yang pakai niki, yang mendekati nih anak siswa. Maaf ya Dek, nanti kalau perform ininya dilepas. Kan satu di Asmarandana. Ayu Ani belum datang ya ke Bandung waktu itu. Yang pendekatan aja Dumon sama Lara Mirani sama si kembar, yang pendekatan kalau ini anggap jangan pakai. Tak gituin Bu Nanang Mbak Nanang. Nah, gimana caranya yang jujur sedih yang kalau melihat di medsos beli base pakai niki, pakai manset, pakai jujur yang sedih. Sedih yang sering bilang gimana caranya? Yang memang bukan sarjana seni tapi yang sangat mencintai seni tari Bali, sangat. Jadi pakem-pakem niki yang usahain jangan sampai melenceng. Hargai leluhur yang sudah menciptakan. Bagaimana Mbak Nana menyikapi ya stung karir nih selama niki belum pernah nih kejadian di Asmarandana, sering ikut di FTB ITB nih Festival Tari Bali, sering yang ikut dan selalu nih ya diapresiasi Asmarandana. Nah, yang gimana Mbak Nana caranya menyikapi dan mengutarakan ke murid kinten nih yang nih niki manten sekali lagi Mbak Nana nih semuanya nih. Ya, langsung aja Mbak. Ya, itu sebuah masalah yang terjadi di mana-mana gitu ya, bahkan di kami gitu. Jadi begini Mbak, ada orang yang memang dia dari kecil memang dia pencinta seni gitu. Jadi ketika dia pentas dia mau lepas. Tapi ada yang dia tetap suka seni, tapi dia tidak mau lepas gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang mencintai seni
nggak bisa kita larang juga dong gitu. Karena kamu pakai, Iya. kamu nggak boleh. Kayaknya nggak fair juga gitu. Iya. Nggak fair juga. Ada beberapa cara yang bisa kita ambil. Misalnya dia mau nggak dia pakai gelungan, tapi kelihatan sedikit aja gitu. Leher terbuka, apa-apa nggak gitu. Misalnya kalau kita tari legong kan Legong ya. hanya segini gitu kan, hanya kelihatan leher sedikit. Biasanya nggak apa-apa, biasanya pada apa. Tapi kalau misalnya tari-tari lainnya dan tidak bisa, apapun yang terjadi tidak bisa dibuka, usahakan yang hitam hanya di atas. Misalnya dia pakai hitam, yang ini pakai manset yang berwarna kulit. Oh. Nah, pakai manset yang berwarna kulit. Sebaiknya jangan pakai kemben karena kelihatan mansetnya. Iya, mansetnya. Ya. Mungkin pakai yang memakai tarian-tarian yang atau pakai kebaya bisa juga. Misalnya ibu-ibu yang pakai. Jadi dipisahkan antara sininya warna kulit dan ininya yang warna hitam. Kalau di kami di Jakarta seperti itu. Jadi kalau dia dari bawah panggung nggak terlalu kelihatan. Gitu. Dan kalaupun misalnya dia harus pakai mansetnya yang ketat, jangan terus yang berkerut-kerut gitu, di sini berkerut-kerut, jadi membuat dia jadi tambah tebal. Jadi akal-akalin supaya kalau pun kelihatan dari jauh itu tidak berbeda. Masih bisa ditolerir seperti itu sih. Iya. Itu yang semua. Sukses Mbak Kadian. Semua ya Kak Ferry. Oke Mbak Nana, itu dia tadi pertanyaannya dari Mbak Kade ya. Oke, kita akan mengerucut sedikit nih. Tadi Mbak Dana juga sempat mention mengenai orang luar yang belajar kebudayaan Bali nih Mbak. Nah, bagaimana menurut Mbak, apakah lebih banyak orang yang minat yang dari luar negeri atau dari lokal Indonesia sendiri yang ingin banget belajar tari itu Mbak? Oh ya, masih lokal, masih lokal dan saya senang karena makin muda gitu. Banyak yang walaupun anak kecil itu susah ya. Anak kecil harus dibujuk, harus dipaksa-paksa orang tuanya. Kalau dia umur sekitar 7-8 tahun itu harus dengan sedikit pecut gitu. Paksaan. Tapi makin ke sini saya banyak dapat yang remaja, murid-murid yang remaja yang dewasa muda sekitar umur 20, 21 gitu. Masih banyak yang lokal. Untuk yang luar, selama ini yang murid-murid saya yang orang luar itu sudah bisa nari. Sudah bisa nari, mereka pernah darmasiswa ke Bali, lalu sekarang mereka tetap pulang ke negaranya, tapi tetap ingin latihan. Akhirnya ikut latihan virtual gitu. Jadi saya ada beberapa dari orang Jepang yang memang dulu pernah latihan di Jakarta, di Bali, gitu. Lalu meneruskan sekarang. Lalu yang pemula, yang benar-benar pemula yang tertarik itu sedikit, tapi ada. Nah itu agak efektivitasnya agak kurang ya. Kalau orang pemula WNA gayanya itu, dan mereka penari sebetulnya, penari, tapi bukan tari Bali, tari Indonesia, bukan tari Nusantara ya, tari luar. Itu agak sulit, tapi ya itu saya nggak mau menyerah orangnya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya walaupun lambat ya pelan gitu, harus bisa. Lumayan sih dari yang beberapa WNA mereka ada orang India. Belajar tari Bali lumayan udah beberapa tarian walaupun gerakannya tidak sempurna gitu tapi yang pasti asal benar, asal pakemnya benar, kakinya benar, tangannya benar, itu yang saya tuju gitu. Kalau masalah kefasihan bergerak itu pelan-pelan sih ya, jadi yang orang WNA nggak terlalu banyak. Iya. Bahkan kita lihat saat ini banyak orang WNA yang bisa menggambar dan menari, Mbak ya. Ya betul. Jadi emang kesenian Bali ini emang banyak dicintai bukan hanya dari lokal aja tapi dari luar negeri pun banyak yang suka gitu ya. Karena mungkin karena apa itu Mbak? Nah sekarang saya bertanya nih, kenapa orang Bali itu apa sih yang unik dari kebudayaan Bali ini, Mbak? Yang unik dari kebudayaan Bali ya.
kenapa begitu banyak Iya, banyak yang mereka menyukai. menyukai. Nah itu saya heran ya dengan murid-murid saya ya, kalau mereka belajar tari makin mendalami, makin bisa. Kalau saya kasih tarian yang gampang nggak mau, Mm, maunya yang susah gitu. Kalau misalnya saya bilang nanti kita belajar ini ya, tari penyambutan ini, nggak mau gitu. Maunya apa? Legong. Maunya apa yang susah-susah. Jadinya kayaknya tari Bali itu mereka merasakan sendiri manfaatnya ya ke badan. Lalu karena dia ekspresif, jadi ada energi yang keluar gitu. Ada energi yang membuat mereka merasa penuh, merasa kalau kita misalnya gini, kalau kita sudah berbuat sesuatu yang baik untuk badan kita happy gitu. mm, Dan kayaknya menari Bali itu seperti itu. Sesudah kita menari, sesudah kita bisa menyelesaikan satu tarian susah, itu bahagianya minta ampun. Gitu. iya benar. Jadi kayaknya terus kepingin lagi, gitu, kepingin lagi. Jadi udah bisa satu legong, mau coba legong yang lain, mau coba legong yang lain. Dan itu yang saya lihat di teman-teman WNA, teman-teman yang penari-penari di luar. Justru lebih rajin daripada yang orang Indonesia. Sangat rajin gitu. Sangat rajin, sangat perfeksionis, mau yang gerakannya yang mau benar-benar betul gitu. Dan apalagi ketika mereka megamel kan banyak orang-orang Jepang, mereka nyandetnya malah mereka yang banyak dapat gitu. Itu kan susah ceritanya kan yang tapi mereka berusaha sekali agar bisa sangat perfeksionis kalau menurut saya. Itu mereka. Jadinya ingin terus merasa challenging mungkin ya. Iya benar ya. Challenging ya. Jadi ada banyak tantangan ya di Tari Bali. Benar, Mbak. Oke, sebelum kita menutup, mungkin kita akan buka satu pertanyaan lagi aja, Mbak. Kepada semua semeton yang ada di sini, mungkin ada yang ingin bertanya lagi satu. Mungkin bisa langsung raise hand atau mungkin langsung on mic saja ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng di sini nih. Apakah pakai mindset termasuk ada yang bertanya ya? Oh iya, ada di kolom komentar Ibu, Mbak. Apakah pakai mindset termasuk tidak menghargai pencipta tari tersebut seperti pemaparan sebelumnya? Nah, Mbak gimana tuh, Mbak, kalau menyikapi pertanyaan tersebut? Itu adalah dilema yang kita hadapi. Dilema yang kita hadapi. Kalau kita paksa, berarti kita tidak menghargai keragaman. Itu yang ada di Nusantara. Kalau kita misalnya mereka, jadi bagaimana ya? Kita menghargai keragaman agama, budaya dan sebagainya. Itu adalah sifat yang sesuatu yang bersifat pribadi. Bahwa beliau tidak mau membuka lagi, gitu misalnya ya. Itu adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah sesuatu yang harus dihargai juga, gitu. Jadi sebisa mungkin kita cari jalan yang di tengah. Jalan yang di tengah, yang untuk penari Bali, yang untuk menari Bali bisa diterima, masih bisa diterima, dan juga mereka tidak meninggalkan kepercayaannya. Bukan nggak meninggalkan kepercayaan, tapi meninggalkan menurut apa yang dipahami, apa yang dipercayai gitu. Jadi kalau memakai mindset berwarna kulit, itu ada murid saya seperti itu. Kalau memakai mindset berwarna kulit, misalnya dia menari yang memakai baju, itu hanya sebatas ini. Itu kalau dari bawah panggung nggak kelihatan. Gitu, nggak kelihatan sih, bentuknya benar-benar kulit gitu, benar-benar kulit. Dan kalau misalnya memakai ininya hitam, itu seperti rambut. Jadi bagaimana caranya agar tidak terlihat seperti tumpuk-tumpuk, seperti ada yang memakai mindset hitam. Jadi dari sini semua hitam. Nah itu kan kelihatan sekali. Nah itu yang saya sebaiknya jangan gitu. Tampilan yang terlihat nanti sebisa mungkin sesuai dengan yang asli.
Itu sih. Kalau menurut saya kalau dia pakai manset nggak kelihatan seperti pakai baju, nggak apa-apa ya. Karena ya itu yang kita pikirkan tadi, bahwa kita harus cari jalan tengah nih. Jalan tengahnya untuk menghargai keragaman yang ada di Nusantara. Oke, benar. Ya. Jadi ada banyak cara ya untuk Banyak mengatasi. cara. Ya. Iya. Nggak kaku lah ya. Iya, benar. Fleksibel lah ya, Bu ya. Fleksibel. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi satu. Ya. Kita buka lagi satu sahaja penanya, langsung saja on mic gitu ya. Jika ada pertanyaan, mungkin dari mahasiswa MGG mungkin ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ayo, mumpung ada Mbok Nana loh di sini nih. Ayo, adakah yang bertanya ini? Oke, kembali nih dari Mbok Sang Ayu Madidiah Sri. Mungkin bisa langsung tanyakan saja kepada Mbok Nana. Mungkin masih di mute, Mbak. Ya. Oke. Mbak Nana, mungkin saya mau sharing aja ya. Jadi kan kita emang di luar Bali, emang banyak orang-orang yang suka banget sama kebudayaan Bali. Jadi menurut saya emang mau nggak mau kayak yang pakai hijab atau apa, terus mereka mau tampil, betul sekali ya Mbak Nana, kita mengkondisikannya untuk pakai manset atau mungkin pakai ciput yang warna hitam. Jadi orang-orang di luar Bali juga bisa menikmati kebudayaan Bali kita, sambil juga membantu melestarikan kebudayaan kita. Nah, mungkin nanti jika Sanggar udah jalan lagi, saya mau undang Mbak Nana ke Bandung bareng-bareng ngajar di Sanggar Bali. Iya, ya. Iya. Benar sekali. Ya, cukup. Terima kasih banyak ya. Nggih, sukses Mbak. Nggih, jadi acara talk show ini tidak hanya memberikan ilmu tapi untuk ajang silaturahmi ya. Ya. Saya kenal Diri Samputu dulu dekat sekali. Almarhum. Iya, kakak juga cerita Mbak Nana. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada lagi satu hal yang mungkin akan didapat oleh peserta di sini, Mbak. Bagaimana sih cara kita, terutama mahasiswa, terutama sebagai generasi muda gitu ya, untuk mempertahankan seni, tradisi, budaya Bali khususnya ini di tengah banyaknya budaya asing yang masuk, misalkan ada TikTok lah gini gitu. Nah, gimana nih caranya kita untuk mempertahankan hal tersebut, Mbak? Ya, kalau sekarang kan generasinya sudah beda ya. Banyak TikTok, banyak apa. Nah, saya tuh sering lihat di lingkungan sekitar saya, para pelaku seni, para pelaku seni-seni tradisi, bukan hanya tari, dia TikToknya tentang seni gitu. Tentang seni, mungkin bisa pakai lagu-lagu tradisi, lalu buatlah gerakan-gerakan seni budaya, lalu atau misalnya buat tutorial yang lucu-lucu, yang gampang dipahami oleh generasi muda. Banyak cara dengan memakai teknologi yang masa kini gitu. Saya sendiri udah mulai gaptek, jadi nggak pernah TikTok, nggak pernah reel aja, udah nggak ngerti gimana caranya. Cuman saya sering lihat teman-teman yang lebih muda, generasi muda, mereka TikToknya dengan menari, dengan membuat kreasi-kreasi koreografi tarian tradisi, dibuat TikTok, dibuat reels, dan itu kan yang nonton kemana-mana gitu. Dan saya pernah dapat DM, dia pernah tanya, ini tarian apa? Gitu. Kok bajunya bagus? Gitu. Saya bilang ini tarian dari Indonesia, tari Bali. Jadi maksudnya virtual itu jangan kita anggap hanya sekedar TikTok. Ternyata itu sangat luas gitu, peluangnya sangat besar gitu, untuk mengambil audiens yang
eh, Lebih sangat luas sih. yang lebih luas lagi. Iya benar. Demikian, Ferry. Oke, thank you Mbak atas jawabannya. Mungkin kita akan buka nih lagi, mungkin kita akan ulas lagi dari semeton yang udah hadir di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi di sesi terakhir ini? Ayo, ada yang ingin nanya lagi nggak? Oke, ada satu dari mahasiswa MGG. Oke, silakan Nyoman Tita. Eh, Halo, selamat pagi, Mbak Nana. Perkenalkan, saya Nyoman Tita, biasa dipanggil Oming dari MGG 2020. Izin bertanya, bagaimana memotivasi anak-anak zaman sekarang yang lebih menyukai tarian modern dibandingkan dengan tari tradisional, terutama tarian Bali itu sendiri? Terima kasih. Oke, Ya, saya langsung langsung aja Mbak. jawab ya. Nggih, nggih. Eh, saya dikelilingi oleh anak-anak muda yang walaupun mereka suka tari TikTok, walaupun mereka suka ada belajar tari yang lain, tari salsa, ada murid saya juga guru salsa, tapi tertarik ya. Nah, itu kemampuan dari virtual. Mereka lihat ada yang ngepost ketika latihan, ada yang ngepost ketika pentas, ada yang ngepost pakai kebaya, foto-foto rame-rame, cantik-cantik. Lalu mereka bilang, ini latihannya di mana? Lalu itu kebayanya beli di mana? Kainnya beli di mana? Lalu mereka pelan-pelan pakai, misalnya pelan-pelan pakai, di-post di Instagramnya. Lalu tanya, belajar nari di mana? Coba. Ketika coba, ternyata suka. Ada murid saya pemula baru 2 bulan. Terus saya kaget, kenapa kok dia cepet sekali? Padahal dia sebelumnya belum pernah belajar tari sama sekali. Tapi saya kasih tutorial yang seperti saya tadi bilang, bahwa saya kasih tutorial untuk mereka latihan sendiri, menyesuaikan gerakan dengan ketukan. Lalu tiba-tiba bisa. Terus saya tanya, kok saya senang sekali perkembangan kamu cepat sekali. Lalu dia bilang, ternyata saya suka Mbak. Ternyata. Jadi yang pertama adalah harus coba. Gitu. Jadi peran dari teman-teman, peran dari generasi muda yang memakai kebaya, memakai seperti Ferry, pakai kain, terus ngepost latihan, terus itu penting ternyata sebagai promosi. Kita tidak bisa bilang bahwa kita hanya ngepost di Instagram kita, ternyata tidak, bahwa itu adalah menyebar dan menjadi promosi bagi bangsa kita sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Pertama, kita tarik mereka untuk coba. Kalau misalnya ternyata tidak suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi dari 10 ada 1 yang misalnya yang suka. Dari 20, 2, 30, akhirnya makin lama makin banyak. Yang pertama kita percaya diri aja dulu bahwa kita dengan kemampuan kita yang seperti yang kita punya, apapun itu, sekecil mungkin, kita percaya diri bahwa ada kok efeknya ternyata gitu. Jangan merasa kayak saya kan cuma nari di sanggar, saya belum bisa nari. Ada, kita berbuat sesuatu dengan kita latihan aja, kita berbuat sesuatu bagi bangsa ini gitu. Itu sih kalau menurut saya. Gimana Nyoman Tita, apakah sudah jelas? Sudah terjawab, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Oke Mbak Nana nih, kita akan buka lagi nih sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kita persilahkan lagi satu penanya. Kita tunggu sampai cukup. Tidak ada yang bertanya lagi. Sampai 25 sampai 11.26 ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup ya. Mumpung ada Mbak Nana ini di sini. Oke, udah cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera mengakhiri ya Mbak ya, sesi talk show kita pada siang hari ini. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin Mbak Nana ada ya pesan yang diberikan untuk para pencinta pengamat seni yang berbahagia yang ada di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, yang saya sampaikan,
bila kita berkesenian, bila kita memiliki idealisme untuk melestarikan budaya, jangan setengah-setengah. Percaya diri, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, ternyata berdampak. Pasti berdampak. Tanpa kita sadari, itu kecil dari orang lain, sama-sama akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk bangsa ini, untuk generasi kita. Jangan sampai di generasi kita, ketika kita ada yang hilang, itu jangan sampai. Itu pesan saya dari. Oke, baik. Terima kasih, Mbok. Jadi pada kesimpulannya Semeton Sarang Sami bahwa karena alam adalah ibu kita dan budaya yang mengalir di darah kita, maka cintai, jaga, dan rawat kelestarian dari budaya khususnya budaya Bali walaupun di tengah musibah dan wabah COVID-19 seperti ini ya. Oke, baik. Terima kasih Mbok Nana atas waktunya pada Terima siang kasih. hari ini. Nggih, Terima terima kasih. kasih. Nggih, terima kasih atas ilmunya juga dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir juga. Ucapkan terima kasih banget udah hadir di acara kami. Semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi momentum kebangkitan kita sebagai penggiat seni, khususnya seni Bali. Oke, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Pertama, kita akan saya akan mengundang terlebih dahulu kepada Ketua Dies Natalis MGG yang ke-50 kepada Bli Tugus untuk memberikan penghargaan, apresiasi nih kepada Mbok Nana atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, Mungkin sedikit terputus ya, Bli. Oke, mungkin Bli Tugus mendengar suara saya? halo, Oh, nggih. suara saya terdengar ya? Nggih, sudah. Oke, maaf banget tadi zoom-nya crash. Tapi Om Swastiastu, Mbak Nana, dan semuanya yang udah hadir. Ya, jadi saya mewakili segenap panitia Dies Natalis dan sebagai ketua mau ucapkan terima kasih banget kepada Mbak Nana yang udah menyempatkan datang ke acara kita sebagai pembicara walaupun di tengah kesibukan Mbok mungkin gitu ya. Jadi semoga Mbok sehat selalu nggih, dan semoga kita bisa bertemu lagi mungkin di lain kesempatan, mungkin kerjasama atau yang lain gitu. Jadi sebagai bentuk simbolis nih kita mau memberikan Mbak Nana sebuah piagam penghargaan gitu. Jadi mungkin kita bisa foto bareng dulu sebelum foto bareng sama semua masa yang hadir nggih. Oke, mungkin dari dokumentasi boleh dipandu ya, Mahen atau Jeffrey. Oke, di sini fotonya aku hitung dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Mau diulang lagi atau gimana? Kayaknya sudah cukup sekali aja ya. Terima kasih Mahen, dan terima kasih lagi kepada Mbak Nana sudah hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Tugus atas penyampaian apresiasinya. Oke, Mbak Nana, kita akan berfoto nih bersama-sama dengan seluruh partisipan yang ada di sini. Mungkin teman-teman semuanya disilakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, menunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian ya. Oke, kita tunggu ya. Mungkin semenit untuk menghidupkan kamera sepertinya cukup ya. Kita tunggu sampai jam 11.30. Kita akan mulai untuk sesi foto bersama. Oke, kami persilakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, mungkin untuk divisi dokumentasi mungkin bisa langsung dipersilakan. Ini udah semua kan ya? Aku hitung dari 3 ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Ini belum ada yang belum on cam tadi. Sorry. Ulang ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Oke, sudah Ada yang semua? ketinggalan. Oke,
berikan apresiasi untuk kita semua terlebih dahulu. Tepuk tangan di rumah masing-masing aja ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri mungkin bisa diisi terlebih dahulu ya. Kita memberikan link feedback. Bagaimana sih keperjalanan acara pada siang hari ini, mungkin bisa dicurahkan di sana seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Mbok Nana pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi kepada Mbok Nana atas waktu dan ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk terima kasih Mbok dan semua hadirin yang telah hadir di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, amazing pokoknya kita hari ini. Semoga kemudian Bali tetap jaya walaupun di dalam keadaan pandemi seperti ini. Untuk itu saya akhiri acara talk show pada siang hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di acara talk show MGG tahun depan berikutnya. Bye bye. Hai, sukses Mbak Nana. Sama. Sama. Rahayu. Sampai jumpa ya, Mbak. Ditunggu di Bandung Mbak Nana nggih. Sampai jumpa di Bandung ya. Jumpa. Sukses sama. Ya, makasih Fer. Saya Mbak. ya. Terima kasih Mbak Nana nggih. Sukses semua yang udah hadir. Bisa leave dari room ini ya apabila ada kesibukan lainnya. Kami persilakan untuk meninggalkan room ini. Boleh juga makan siang, mungkin yang belum makan siang disilahkan. Karena kami panitia tidak menyiapkan makan siang. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah datang. Terima kasih. Makasih Mbak Kade. Sama-sama, ketemu di FTB ya nanti ya. Ya. Sekarang. Semoga cepat offline lagi nggih. Ya, tunggu sukses ya, tunggu nggih. Nggih, makasih Mbak Kade. Sukses semua. Oke. Buat Dela, boleh dimatiin aja Del recordingnya.